Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, girls. Welcome back to my class, Hamna and Raisa. Alhamdulillah. Even though it's just the three of us here, we're gonna keep on moving with the pronunciation practice. And the topic is still about the silent letters. But this time, we're gonna go over the silent T. Kita masih belajar tentang silent letters, tapi sekarang khusus silent letters-nya yang belakangnya ada huruf T-nya. Oh, hang on, someone just came in. Olita, alhamdulillah. Welcome, Olita. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Okay, now. Someone just came in. Baru masuk lagi. Zai. Okay. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, Zai. Welcome. Okay. Alright. Tadi Olita sama Zai ketinggalan halaman pertama slide-nya. Now, today you're gonna be practicing the silent letter T. The words with the T at the end. Kata dalam bahasa Inggris yang berakhiran dengan bunyi huruf T. Nah, kita lihat the definition of the silent letters. First, I'm sure you still remember this. So the silent letters are the letters that are not pronounced in a word. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada banyak kata yang ada salah satu huruf, satu atau dua atau tiga huruf yang tidak dibunyikan. Nah, tapi kebanyakan sih bunyi. Jadi kalian perlu tahu nih mana aja yang nggak dibunyikan hurufnya. Okay, now there are some rules for the silent T. Kita perhatikan dulu rule number 1. When a word ends and S-T-E-N, the letter T is usually silent. Jadi kalau dalam kata berakhiran huruf gabungan huruf S-T-E-N, biasanya sih T-nya bunyi, tapi kadang-kadang T-nya, huruf T-nya tidak dibunyikan secara sebutnya, tapi kadang-kadang ada juga yang dibunyikan. Jadi dibilang usually, biasanya. And rule number 2, when a word ends in S-T-L-E combination, the letter T is silent. Number 3, when a word ends in the F-T-E-N, the letter T is usually silent. Udah sajadahnya disediain, Kak. Ayo, come on. Oke, ada Ari rupanya. Oke, jadi akhiran semua nih, yang urutan ketiga, peraturan ketiga, kalau diakhiri dengan huruf F-T-E-N, huruf T-nya silent, tidak dibunyikan. Aturan nomor 2 juga sama ya, diakhiri dengan huruf S-T-L-E, huruf T-nya juga tidak dibunyikan. Now, with number 4, with French borrowed words, dari kata serapan yang diambil dari kata dalam bahasa Prancis. Bahasa Inggris banyak mengambil bahasa serapan dari bahasa asing lain, contohnya bahasa Prancis, Spanyol, bahasa Jerman. Seperti juga Indonesia banyak mengambil kata serapan dari bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris juga ada. Now, to know more about these rules along with the examples, I want you to watch this video. Nanti di dalam video ini akan dijelaskan lebih jauh lagi aturannya dan contoh-contohnya. Contoh dalam kata.
Gak kedengeran loh. Hang on. Can you hear the voice? Kedengeran suaranya? Videonya? Enggak. Nggak kedengeran? Enggak, Miss. Ada yang bilang kedengeran, ada yang bilang enggak. Kedengeran. Enggak. Hamna nggak kedengeran. Yang lain? Enggak. Oh, enggak juga. Sebentar. Let me Keluar. see. Bentar ya. Kita ulang dulu. When we can remove the letter T. What about now? Kedengeran nggak sekarang? Kedengeran. Oke. Dan tadi Miss lupa pencetnya nih. But this is in very specific cases. I will link that video down in the description and also in the card above. I also talk about when we remove the D sound as well in words. But in this video, I'm just going to focus on words that always have a silent T. Okay? No special rules that I talk about in that other video. So words that have a silent T. I'll talk about a number of different rules in this video. I'll give you plenty of examples for your listening and pronunciation practice. And at the end of the video, I will include a word that doesn't fit any of these rules that I'm going to talk about, but it's a really important one that you must know. So the first rule, normally if we have the ending S-T-E-N, we normally Nah, don't tadi pronounce the dibilang T. berakhiran S-T-A-N, biasanya T-nya tidak dibunyikan. So we just pronounce it sun, sun. For example, fasten or fasten, glisten, listen, moisten. The next rule is when we have the spelling S-T-L-E, soul, soul. Nah, ini So we aturan don't kedua, pronounce the T. kata yang berakhiran S-T-L-E. T-nya silent, tidak dibunyikan selalu ya. Tidak dibunyikan. Kalau tadi biasanya yang nomor 1. Sekarang selalu tidak dibunyikan. Jadi bunyinya sel, sel. Usually, we don't pronounce the T. For example, nestle, thistle, castle, or castle, wrestle. The next one is when we have the ending F-T-E-N. We normally just pronounce this Ini as aturan yang fin. ketiga. Kata berakhiran dengan huruf F-T-E-N. Huruf T-nya silent, tapi tergantung dari dialek ya. Dialek itu logat setempat. Ada juga yang membunyikan T-nya untuk satu kata khusus, nanti akan dijelaskan. So the T, completely silent again. For example, soften. Now this one is quite a controversial one. It's so controversial, in fact, I made a full video about it about a year or 2 ago. This one you can say often or often. It really doesn't matter which one you use. You will be understood whether you use one or the other. Nah, So yang ini you ya. choose. Jadi huruf T-nya ini khusus untuk kata yang ini, huruf T-nya boleh dibunyikan often atau often. Artinya sering. This is an adverb of frequency. Often artinya sering. Nah, kalau Miss pengucapannya yang T-nya bunyi. Personally, I say often by pronouncing Sama with the ternyata. T. Ini Emma namanya ya. This woman names is Emma. So Emma pronounced often with a true T sound. Sama kayak Miss, pengucapan T-nya jelas. One is not more correct or incorrect than the other. They're both fine. They're both in the dictionary. You choose whichever one you prefer, often or often. Actually, you know what? Let me know in the comments. Do you pronounce often with a T or no T? Are you team T? Waalaikumsalam, Faiza. Ada Hafiz juga, Hafiz number 6. Faiza number 7. Oke, ini Ibrahim kemana ini ya? Right, kita lanjut lagi. Or not team T? Let me know in the comments.
The next one I want to talk about is typically with French words that we have taken and we use in English. So if they end with a T, we Nah, normally ini aturan don't pronounce keempat it. yang Miss bilang French borrowed words. Kata yang dipinjam dari bahasa Inggris. Jadi huruf T di belakang, Miss pernah ngajarin ya pengucapan kata ballet. Nah, tari balet, bahasa Inggrisnya ballet. Karena huruf T di akhiran, dalam bahasa Prancis itu selalu tidak dibunyikan. For example, ballet, gourmet, buffet or buffet, rapport, ricochet. And this one here, I know it's not at the end, but it's still a French word, mortgage. So the last one we have, it doesn't quite fit in with any of the other rules that I've mentioned, but I just wanted to squeeze it in there because it's quite an important word. It's also getting closer. So here we have Christmas. So that's it for this video. I hope you've enjoyed it and you learned something new. That's If you the know end any of other the words video. Sekarang kita lanjut lagi. Next slide. that have a Okay, now here are some common words with the STEN ending. Beberapa contoh kata yang akhirannya pakai STEN. Ingat T-nya silent. Jadi kita bacanya sen. Sen. Bentar. Siapa tadi yang terputus? Oh, Raisa. Oke. Alhamdulillah bisa balik lagi. Nah, Miss belum masukin Hafiz. Oke, kita lanjut. Nah, tadi bacanya bukan fasten, tapi fasten. Fasten. Ingat bunyinya, T-nya silent. Fasten artinya mengencangkan. Contoh, mengencangkan sabuk kalau naik mobil. You need to fasten your seat belt. Sabuk pengaman bahasa Inggrisnya seat belt. Termasuk kalau naik pesawat, juga sama. Atau kalau tali sepatu, nah suruh mengencangkan ikatan tali sepatu. Fasten your shoelace. Tali sepatu itu shoelace. Bentar, Miss tulis dulu. Shoelace, tali sepatu. Fasten, kencangkan. Next, listen. Listen artinya mendengarkan. Selalu ada pasangan kata to di belakang listen. Listen to me. Listen to the radio. Listen to the song. Listen to the music. Selalu pakai to. Nah, kalau di belakangnya ada in. Jadi bacanya bukan listen atau listening atau listening, tapi listening. Jadi ada dua bunyi yang hilang. Tadinya kan kalau listen, huruf T-nya aja yang hilang. Kalau ditambahin in, listening. Jadi ada dua huruf yang hilang. Listening. I'm listening to my mother. Right. Next word. Has, ini huruf A-nya bunyinya nggak sama dengan A yang ini ya. Jadi bacanya bukan hasten, tapi hey. Huruf A-nya bunyi spellingnya A. Hasten. Hasten itu artinya segera. Next, glisten. Glisten itu berkilau atau berkaca-kaca, bersinar. Kalau berkaca-kaca contohnya kalau kayak mau nangis ya, matanya berkaca-kaca. Nah, itu boleh pakai kata glisten. Moisten. Moisten artinya melembabkan. Dari kata moisturizer. Moisturizer itu pelembab. Kalau ibu kalian skincare, lagi pakai skincare, pakai moisturizer, itu moisten the skin. Melembabkan kulit. Next, sama akhirannya STEN, T-nya silent. Jadi bacanya bukan Kristen, tapi Christen. Christen itu pembaptisan. Jadi kalau dalam agama Nasrani, terutama Katolik ya, ada pembaptisan diberikan nama Kristennya. Contoh,
Kalau namanya Joshua atau namanya Joseph atau Maria atau Christina umpama. Nah, itu nama-nama Kristennya. Jadi diselipin dari nama bawaan dia, diselipin dikasih nama Kristennya. Namanya christening. Christen, pembaptisan, pemberian nama Kristen. Oke, kita sama-sama yuk. Repeat after me. Fasten. Fasten. Good, fasten. Boleh juga pengucapannya fasten. Kayak kebanyakan orang Inggris, mulutnya agak bulat. Fasten. Orang Amerika lebih lebar. Fasten. Alright, next word, listen. Listen. Good, listening. Listen. Listening. Yes. Hasten. Hasten. Well done. Glisten. Listen. Good. Moisten. Moisten. Terakhir, christen. Listen. Nah, good job. Sekarang kita lihat dulu IPA symbols-nya sedikit nih. Ada tanda yang mau Miss kasih penjelasan. Nah, ini ada tanda seperti koma kecil di atas. Ini ya, ini bukan apostrof. Kalau Miss bilang kan koma di atas, apostrof atau apostrophe. Contoh, kalau kita mau menyingkat, do not disingkat jadi don't, pakai koma di atas, apostrof atau apostrophe tambahin d. Ini namanya apostrophe. Tapi kalau yang ini fungsinya bukan untuk menyingkat. Ini untuk menunjukkan penekanan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada stressing, stress, bukan stres pusingnya, banyak pikiran. Salah. Stressing a syllable. Jadi ada suku kata yang suku kata yang ditekan bacanya, jadi agak dipanjangin sedikit, intonasinya agak dinaikin sedikit. Jadi beda dengan, kebetulan ini ada dua suku kata. Sedikit perkenalan ya, nanti kalau kalian baca kamus tahu fungsinya. Ini ada dua suku kata. Fasten, listen, hasten, glisten. Ada dua. Ternyata penekanannya, stressingnya ada di suku kata pertama. Jadi ditekan bacanya. Fasten. Agak tinggi tuh intonasinya. Fasten. Bentar, let's kasih. Fasten. Listen, hasten, glisten, moisten, christen. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau next time when you see this symbol and the IPA symbols in the dictionary, artinya kalian harus tekan sedikit bacanya. Kayak kalau kita ngaji ya, ada yang ditekan, dipanjangin. Nah, sama bahasa Inggris juga ada yang kayak begitu. Alright. Nah, kita langsung latihan. Yang pertama, Hamna. Read the sentence, please. The stewardess. Hamna. Mic-nya belum on. The stewardess told me. Hamna, are you there? Mana dia Hamna? Hamna. Ya, Oke, Miss. ya. Ya dibaca kalimatnya. Stewardess. Stewardess. Oh, me to Ingat. Yes. Seat belt. Seat belt. Seat belt ini ya, sabuk pengaman. Stewardess. Do you know what a stewardess is? Jenis pekerjaan nih. Apa pekerjaannya? Ini perempuan, kalau pakai akhiran es pasti perempuan. Nah, kerjaan perempuan ini apa nih? Up in the air. She works up in the air. Di apa nih? Kerjanya di atas langit. Pramugari. Yeah, that's the one. Pramugari. Stewardess. Kalau nggak pakai S-nya, steward itu pramugara yang cowok. Tapi kalau sekarang lebih sering penyebutannya nggak ada pemisahan ya, mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Jadi satu aja nyebutnya cabin crew.
cabin crew. Alright, great. Sekarang kita lanjut lagi. Next. Oops, bentar, salah tuh. Hang on. Sekarang Raisa. What kind of music do you listen to? Yes, very good, betul. Music, pengucapannya sudah betul. Well done. Jadi bacanya ada bunyi huruf Y dan huruf S-nya bunyinya jadi Z. Music. What kind of? Nah, disambung nih. Kind of, bacanya disambung jadi kind of. Jadi huruf kata of, kalau dalam kalimat bacanya bukan of lagi, bunyinya jadi of. Kind of music. Atau kalau cepet nih, of-nya berubah bunyi jadi kind of. What kind of music? What kind of music? What kind of music do you listen to? What kind of music do you listen to? Sama, dua-duanya betul. Okay, great. Next, lanjut lagi. Gilirannya Olita. Go ahead, Olita. Hastened up. Olita. Yeah, Miss. Ya, dibaca. Read the sentence. Hastened up. He hastened up Up. Mhm. the Yes, betul. The uh, stairs. stairs. Yes, tadi stairs. Tangga. Hasten, tadi artinya segera. Bergegas. He hastened up, boleh disambung. Karena akhirannya bunyinya D. Hasten. D-nya jadi bunyinya kedengeran. Hastened up. Sebenarnya kalau akhiran ed, bunyinya bukan ed ya, bukan hastened. Tapi kebetulan ini akhirannya dari kata hasten, akhirannya n. Kalau bunyi n, ed-nya ini bunyinya d aja. Hastened up. Boleh disambung, boleh juga enggak. The stairs, dia bergegas naik ke tangga. Right, very good. Olita, next sentence is for Zai. Okay, go ahead, Zai. Eyes. Eyes, ada bunyi S-nya. Eyes. Eyes Glisten. with tears. Tears. One more time. Her eyes glisten with tears. Sekali lagi, Zai. Your eyes tears. Yes, jangan lupa kalau ada akhiran S harus kedengaran jelas. Eyes. Nah, kebetulan S-nya bunyinya seperti Z. Eyes. Tears. Kalau ini S. Tears. Nah, lihat matanya berkaca-kaca. Matanya berkaca-kaca karena tears. Apa ya tears? Apa nih tears? Air mata. Kalau bilang mata berkaca-kaca biasanya mau nangis. Ya. Oke, next. After Zai, gilirannya Ari. Ari. Iya. Okay, your turn. She moistened. She moistened Mhm. her Bacanya her. lips Her lips. her lips with her Tadi bacanya apa nih? her Her, good. With her lip gloss. Yes, one more time. Disambung-sambung bacanya. She moistened. She moistened. T-nya kedengeran. Jangan kedengeran bunyi T-nya. She moistened. She moistened her lips with her lip gloss. Yes, lip gloss. Kalau yang cewek tahu nih ya. Bibirnya jadi
nggak kering, agak basah. Nah, she moistened, bacanya moisten, T-nya silent. She moistened her lips with her lip gloss atau lip balm. Boleh juga lip balm. Sebentar, harus tulis. Kalau cowok juga banyak yang pakai lip balm ya. Lip balm. L-nya silent. Kita udah belajar silent L. Jadi bukan lip balm, tapi lip balm. Balm. Bukan balsem. Balm ini juga artinya balsem ya. Kalau kayak salep gosok, balsem gosok, balm. Oke, kita lanjut lagi. After Ari, gilirannya Hafiz. Okay, go ahead, Hafiz. She was... Hafiz, where are you? Ya, Miss. Ya, dibaca kalimatnya. She was christened. Was Christian Maria. Yes, Maria, betul bacanya. Well done. Nah, tadi Miss bilang Kristen itu pembaptisan, pemberian nama Kristen. Dia dibaptis dengan nama Maria. Alright, very good. Kita lanjut lagi. For the second rule, aturan kedua, common words with the final S-T-L-E. Ingat T-nya silent, jadi bunyinya sel, sel. Ingat aja, kesel, sel, gitu ya, bunyi belakangnya. Okay, the first word is castle, bukan castle, karena bahasa Indonesianya kastil. Kita bunyi T jelas nih kalau bahasa Indonesia, kastil. Castle, castle atau castle, boleh dua-duanya. Next, nestle. Artinya berada. Kayak merek susu ya. Nah, kalau orang Indonesia bilang merek susu Nestle, salah nih, bukan Nestle. Harusnya nestle. Nestle. Nestle artinya berada. Dari kata nest, nest itu artinya sarang. Tapi kalau nestle bukan bersarang, berada. Contoh, kayak umpama negara Indonesia berada di antara negara apa? Australia dengan yang di atas negara apa ya? Negara, nggak pas. Kalau Indonesia nggak pas. Contoh, apa ya, negara apa ya? Nanti ada contohnya. Jadi di antara, seperti kalau between, nah di antara dua, nestle posisinya. Oke, next kita lanjut lagi. Baso. Bacanya bustle. Huruf A-nya nih seperti V terbalik. Bustle itu kesibukan. Hassle. Nah, yang suka nyambel. Ulekan, bahasa Inggrisnya pestle. Kalau yang ininya nih cobeknya, atau ada yang bilang cowek. Cobek, bahasa Inggrisnya mortar. 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 AR-nya bunyinya er. Ini cobek. Pasangannya hassle. Ulekan. Sudah banyak ya cobek dan ulekan Indonesia, Asia yang dipakai sama orang-orang bule, orang-orang asing, orang barat. Karena mereka juga senang sambal. Tambahan sambal sudah masuk dalam kamus bahasa Inggris. Bedanya dengan chili sauce. Nah, chili sauce tetap dipakai saus sambal. Kalau ini sambalnya udah nggak berbentuk, sudah saus doang. Nggak kelihatan bijinya, nggak ada serpihan cabenya. Tapi kalau dibilang sambal, ini masih kelihatan. Kelihatan bijinya, kelihatan serpihan cabenya, sambal. Oke, perbedaannya itu ya. Tetap, sama juga dengan fried rice dan nasi goreng. Nasi goreng is included in the dictionary. We use the word nasi goreng when we're referring to the fried rice that typically made by the Indonesians. Kalau nasi goreng khusus untuk tipe nasi goreng Indonesia yang pakai telur ceplok, pakai kerupuk, pakai taburan bawang goreng, pakai acar. Tapi kalau nasi goreng contoh dari Thailand, ada ya Thailand nasi gorengnya, dari Cina, Chinese food, Hong Kong, itu disebutnya tetap fried rice. Alright, lanjut lagi. Next word, whistle. Whistle artinya ada dua. Kalau kata benda artinya fluid, kalau kata kerja artinya bersiul.
Tahu ya kalau bersiul, udah ngerti deh pasti. Kalau yang gigi depannya ompong nggak bisa bersiul. Next, wrestle. Kita udah bahas nih, wrestle di silent L, silent W, sorry. Silent W. Wrestle artinya gulat atau bergulat. Kalau orangnya yang bergulat, wrestler, ditambahin R. Jadi ternyata wrestle ini ada selain silent W, silent T juga, wrestle. Oke, sekarang kita sama-sama repeat after me. Castle. Castle. Yes, Castle. good. Next, nestle. 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 Yes, well done. Bustle. 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 Good job. Yang lain mana nih? Hamna, Raisa, Raisa. Hamna, Olita, Ari, Zai. Oh, Ari buka deh, Raisa yang nggak buka. Oke, next. Suara Ari mirip nih sama Raisa. Castle. 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 Yes. Castle apa tadi artinya? Castle. Bulekan. Whistle. Whistle. Yes. Whistle. Wrestle. Wrestle. Well done. Orangnya wrestler. Yes. Tinggal nambahin R aja di belakangnya. Wrestle, tambahin R. Wrestler. Pegulat. Orang yang bergulat atau atlet gulat. Juga sama disebutnya wrestle. Sorry, wrestler. Oke, next. Sekarang kita langsung latihan lagi. Tadi sudah Ari, sekarang berarti sebentar, nomor 6-nya kemana? Keluar. Oh, tadi Hafiz, sudah Hafiz. Sekarang kalau gitu Faiza. Oke. Read the sentence please, Faiza. He's so rich. He has a castle in Scotland. Yes, Scotland bacanya. Scotland. Scotland. Good. Kalau berdiri sendiri, yang belakang nih bacanya memang betul land. Tapi kalau Scotland, nah Scotland yang betul. He is so rich. Tadi bacanya betul, boleh disambung ya. He is, jadi his, boleh disingkat. He is so rich, he has a castle in Scotland. Memang di apa namanya, di negara ini sebenarnya kerajaan ya, Scotland itu kan bagian dari United Kingdom. Nah, memang dulu Scotland itu kerajaan, makanya di Scotland banyak kastil-kastil, castles. There are a lot of castles in Scotland, termasuk di Wales. Wales juga dulu kerajaan, jadi banyak kastil-kastil. Karena Wales sama Scotland ini sudah dikuasai sama England, bergabung ya. Jadi dulu raja-raja Wales sama raja-raja di Scotland, jadi kastilnya diambil sama kerajaan Inggris. Makanya dulu Ratu Inggris punya nih kastil kalau mereka liburan, umpama liburan musim panas, biasanya perginya ke Scotland. Tinggal di kastil, castle. Termasuk juga di Wales, juga ada kastil punya kerajaan Inggris. Dan ada juga kastil-kastil yang dimiliki sama keturunan bangsawan dulu. Dulu mereka bangsawan, keturunan raja yang masih punya kastil. Tapi biaya perawatan kastil mahal ya. Pajaknya mahal, perawatannya mahal. Jadi banyak juga kastil yang terbengkalai akhirnya. Jadi rusak, jadi reruntuhan. Oke, sekarang kita sambung lagi. Back to Hamna. Australia. Yuk, Hamna. Australia. Also Nestles. Good. Indonesia and New Zealand. New Zealand. Yes, Selandia Baru. Nah, ini dia contoh tadi. Nestle artinya berada. Australia berada, berlokasi, bertempat, sama artinya. Di antara Indonesia dan Selandia Baru. Memang persis ya. Jadi kalau Australia tuh bentuk negaranya kira-kira seperti ini. Ini Australia, di sini Indonesia, Pulau Sumbawa, Pulau Bali. Nah, itu di atasnya. Nggak persis ya, agak ke atas lagi. Kemudian di bawahnya ada New Zealand, Selandia Baru.
New Zealand lebih dekat ke kutub selatan. Oke, next. Sekarang Raisa. I love the hustle and bustle of the market. Yes, well done. Hustle, bustle, kesibukan. Tadi bustle artinya kesibukan. Hustle tuh suara berisik, riuh rendah. Jadi biasa kan kalau di pasar suaranya berisik ya. Berisik dan orang sibuk lalu lalang. Hustle and bustle. Boleh juga dipakai the hustle and bustle of Jakarta. The hustle and bustle of New York. Sibuk kotanya nggak pernah mati Jakarta sama New York. Jadi nggak ada di Jakarta walaupun tengah malam buta, jam 2 pagi sepi, nggak ada, masih ramai. Oke, well done. Lanjut lagi. After Raisa, gilirannya Olita. Iya, Miss. Go ahead. Crush Crush the garlic garlic into into a paste paste using. using Tadi bacanya silent T. Pestle pestle and mortar. mortar. Yes, one more time. Crush the garlic into a paste. Crunch Crush the garlic into into a paste paste using. using a pestle Yes, and and mortar. mortar. Yes, crush itu hancurkan. The garlic. What is garlic? Kayak bawang apa nih garlic? Putih. Bawang putih into menjadi a paste pasta. Yang dibilang paste itu pasta. Ingat aja kayak coki-coki itu kan pasta. Kayak terasi. Terasi juga bentuknya yang ini ya, yang masih lembek ya, seperti pasta. Using menggunakan ulekan dan cobek. Alright, great job, Olita. Moving on to Zai. Yep, Zai, the referee. The referee, where is Zai? Zai, your turn. Okay, good. Blue, ingat bacanya U. The referee. Blue, The whistle. T-nya silent. to end the match. Yes, the referee blew the whistle to end the match. Kalau ada kata akhirannya EW, bunyinya U. Contoh, grow, bentuk kedua. Kata kerja keduanya ini tulisannya begini. Bacanya grew, fly, flew, draw, drew, throw, through. Nah, bunyinya U. Termasuk tadi blow, blue. Kayak pengucapan warna biru ya, blue. Alright, good. Lanjut lagi. Next. Gilirannya. Sebentar. Ari. When I grow up. When I grow up, I want to be W-nya silent. Langsung wrestler. Yes. Sekarang kita sambung-sambung bunyinya. When I grow up, I wanna. Ini ganti jadi I wanna. Oh, bentar, hilang. T-nya hilang. Tu-nya berubah bunyi jadi Wanna be. Oke, sekali lagi coba Ari. When I grow up. When I grow up, I want to be. Wanna be.
wanna be a wrestler. Yes, much better. Nah, kalau penutur asli bahasa Inggris, mereka nggak pernah nih ngucapin I want to be, kecuali kalau lagi belajar. Tapi kalau dalam in everyday conversation, they usually say wanna. Want to becomes wanna. Want to be becomes wanna be. I wanna be, saya mau menjadi. When I becomes when I, grow up becomes grow up, disambung. Jadi ini 4 huruf nih, 4 huruf, 4 kata disambungin jadi cuma 1. When I grow up, nah nyebutinnya sekali aja. I wanna be a wrestler, saya mau jadi pegulat. Tapi kalau atlet pegulat nggak ada duitnya ya. Kecuali kalau kalian yang jadi professional wrestler. Pegulat profesional seperti yang di acara apa tuh Smackdown. Nah, itu duitnya banyak tuh. Oke, very good. Kita lanjut lagi for the next rule. Nah, yang akhirannya T-E-N, common words with final F-T-E-N. Cuma 2. Bacanya bukan soften, dari kata soft, lembut. Emang kedengeran ada T-nya. Tapi kalau ditambahin akhiran en, T-nya jadi silent. Soften, melembutkan. Softener. Nah, kecuali yang itu. Softener. Bacanya bukan softener. Kalau yang ini soften. Often boleh. Mau bilang often juga boleh. Dua-duanya betul. Ini adverbs of frequency. Artinya sering. Kalau Miss yang T-nya bunyinya jelas. Often. Jadi orang Amerika pengucapannya ada 2. T-nya jelas, often atau often. Orang Inggris juga sama. Pakai dua-duanya juga. Often or often. Jadi jangan salah perkiraan ya. Nanti kalau umpama guru bahasa Inggris kalian bilang often itu orang Inggris, often itu orang Amerika, salah. Dua-dua pengucapan dipakai di Amerika dan di Inggris. Oke, sama-sama. Soften. Soften. All together? Often. Yes. Often. Often. Good. Sekarang nggak pakai T. Often. Often. Yes. Dua-duanya sama nih. Stressingnya ada di suku kata pertama. Alright, sekarang kita lanjut. Sambung lagi. Back to Hamna. Balik ke Hamna. The butter. The butter will soften if you leave it out in a room Temperature. Temperature. P-nya berubah bunyi jadi CH. temperature. Good. Sekali lagi. One more time. The butter will soften if you leave it out in a room temperature. Yes, very good. Sekarang ini bisa kita sambung. Bunyi V disambung ke bunyi I. Kalau dalam bahasa Inggris huruf E terakhir ini nggak bunyi ya. Leave it out. Sekarang T-nya juga disambung ke O. The butter will soften if you leave it out in a room temperature. Butter itu mentega. Beda dengan yang biasa kita pakai di rumah namanya margarin, margarine. Beda dari sumbernya ya. Pembuatan kalau butter itu dari susu. Berarti dari nabati, dari protein hewani. Tapi kalau margarine atau margarin itu dari protein nabati, dari biji-bijian tumbuhan biasanya. Biji bunga matahari, bukan biji semangka ya. Jadi butter itu memang lebih cepat meleleh. Nggak perlu dilelehin di atas kompor. Kita taruh aja di luar. Mau ketutup kek, mau terbuka kek, nanti bakal meleleh sendiri. Jadi makanya butter itu harus disimpan dalam tempat pendingin, kulkas. Perhatikan kalau kalian pergi ke supermarket, when you go to a supermarket, look for a butter, see where it is stored. Lihat di mana ditempatkan. Pasti di chiller, di seperti kulkas yang gede tuh. Nah, barang-barang dairy seperti susu, fresh milk, yogurt, ada aja di situ biasanya butter. Alright, next. Sekarang Raisa.
How often atau how often bebas. Raisa, your turn. Raisa, are you falling asleep? Oh, ada. Oke, Raisa. Mana Raisa? Raisa. Oke, good. How often atau how often bebas mau yang mana bunyinya? How often do you wash your hair? Yes, sekarang tinggal intonasinya aja. Pronunciation-nya udah oke. Kalau kita pakai kata tanya yang berawalan dengan kata tanya WH, what, when, where, why, who, which, whose, and how, we use the following intonation at the end of the sentence. Jadi kita mulai how-nya tinggi. How often do you wash your hair? Turun. How often do you wash your hair? Anggap aja nih kita lagi baca pakai tanda baca titik. Pakai titik nih ya, lupain aja nih tanda baca, tanda tanyanya. Karena suka kelupaan. Kalau dalam bahasa Indonesia memang kita intonasinya untuk kalimat tanya tuh sama, naik semua. Mau bertanya apa? Apa pekerjaanmu? Intonasi naik. Siapa namamu? Pakai who. Kalau kapan kamu dilahirkan? Sama intonasinya naik. Pakai WH question. Tapi beda dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ada dua jenis intonasi. Kalau pakai WH question, intonasinya turun. Kalau kalimat tanya bukan pakai WH question. Contoh. It's oh jangan brokoli, banyak yang nggak suka. Nah, do you like carrots? Nah, kalau yang ini intonasinya baru naik. Do-nya pendek. Do you like carrots? Do turun. Do. Kalau tadi, how do. Supaya di ujungnya naik nih kalau yang ini. Do you like carrots? How naik how-nya. How often do you wash your hair? Turun di akhir kalimat. Nanti di level-level berikutnya kalian akan belajar khusus mengenai falling and rising intonation. Oke, seberapa sering, often tadi itu sering ya, berapa sering kamu keramas, wash your hair, artinya keramas. Sebaiknya 2 atau 3 hari sekali. Jangan setiap hari ya, kurang bagus juga. Karena kan kepala ini ada minyaknya, ada pelembabnya. Kalau keseringan keramas sehari, tiap hari keramas, itu minyak alaminya akan terbuang sama sampo, sama air. Jadi nanti makanya kepala kalian tuh Berapa kali? Kenapa, Hamna? Lupa sampo berapa kali? Seminggu, 2 hari sekali sebaiknya. Kan apalagi kalian kalau anak-anak nih, keramas suka maunya cepet-cepet. Jadi suka nggak bersih, ngebilas sampo-nya. Suka ketinggalan masih. Setiap hari, jangan setiap hari. Kasihan kulit kepalanya nanti minyak alaminya kebuang. Makanya rambutnya cepat kering nanti. Waalaikumsalam, ada Ibrahim. Masya Allah, Miss baru ngeh. Alhamdulillah Ibrahim bisa bergabung. Jadi sebaiknya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kecuali kalau atlet ya. Kalau atlet kan memang setiap hari olahraga. Jadi keringatan melulu. Kalau keringatan kan lengket. Nah itu boleh. Kalau keringetan nggak apa-apa, Miss. Kalau keringatan boleh. Keringatan kan bikin lengket kepala. Gatel jadinya nanti. Nah hati-hati kalau kalian keramas. Bilasnya harus benar-benar bersih sampai samponya, busanya hilang. Karena nanti kalau nggak bersih itu sisa samponya nempel di kulit kepala. Bikin jadi ketombean. Gatel digaruk-garuk keluar putih-putih. Nah itu sebenarnya kerak sampo yang nggak bersih bilasnya. Atau conditioner. Kalau zaman sekarang kayaknya conditioner udah digabung ya. Kalau zaman Miss dulu sampo sendiri, conditioner sendiri. Kalau sekarang simple, digabung sampo and conditioner. Nah itu yang berbahaya juga conditioner sama ya. Conditioner tuh Sebenarnya fungsi conditioner buat apa? melembutkan rambut. Kayak Miss kan rambutnya kering nih, ikal kering supaya nggak ngejigrek. Itu nggak kering, jadi rambutnya lembab.
kelihatannya halus. Nah, itu pakai conditioner namanya. Ada yang conditioner yang harus dibilas, ada conditioner yang nggak perlu dibilas. Kayak punya Pantene tuh ada tuh. Pantene conditionernya nggak perlu dibilas. Jadi dipakainya setelah keramas, dioles-olesin rambutnya. Atau dipakai sebelum kalau pakai hair dryer untuk menjaga rambut nggak kepanasan kena hair dryer. Itu yang disebut leave-on conditioner. Leave-on conditioner. Nah, kalau yang umumnya dibilas ya setelah pakai sampo. Cara pakai, kalau umpama kalian pakai terpisah conditionernya. Keramas dulu pakai shampoo, sudah dibilas, baru kita pakai conditioner, sambil dipijit-pijit tuh kepalanya enak. Tinggalin dulu, biar conditionernya diserap dulu sama rambutnya. Kita mandi. Nah, nanti dibilasnya barengan sampai ngebilas badan. Itu caranya kalau yang terpisah. Kalau sekarang enggak ya, udah digabung. Jadi gampang. Right, kita lanjut. Next, the last rule. Nah, aturan yang terakhir nih. Tadi kan ada 4. Yang French borrowed words. Kata yang dipinjam dari bahasa Prancis. Oke, ingat. Kalau bahasa Prancis ada huruf T di akhir. Huruf T-nya nggak bunyi. Alright, let's take a look at the first word. Ballet. Ballet. Nah, ternyata ini stressingnya ada di suku kata kedua. Lihat, tanda koma di atasnya nih ada di suku kata kedua. Suku kata pertama bal, suku kata kedua ini juga sama. Bu, suku kata pertama. Suku kata kedua. Jadi penekanannya ada di suku kata kedua. Ballet. Ballet. Nah, kalau kita nyebutnya ballet. Ballet. Next, bouquet. Bukan buket. Buket bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, T-nya nggak bunyi. Bouquet. Ikutin pronunciation bahasa aslinya. And next, buffet. Buffet. Kalau kita nyebutnya buffet. Makan prasmanan ya. Kalau kita ke kawinan nih, makan prasmanan yang ngambil sendiri. Nah, itu sebutnya buffet. Atau yang jenis restoran all you can eat. Nah, itu makanan digelar dalam satu meja atau 2 meja. Itu nama cara makannya seperti itu sebutnya buffet. Makan prasmanan kalau bahasa Indonesia atau buffet. Biasanya di acara-acara ya. And then ricochet. Ricochet. Huruf T-nya bunyinya jadi A. Ricochet itu pantulan. Contoh kayak kalau peluru ditembak kena benda yang contoh baja itu memantul. Jadi tembak kita ngarahnya nembaknya ke besi baja, tapi ternyata nggak tembus nih pelurunya malah memantul. Pantulannya disebut ricochet. Ricochet. Bukan cuma untuk peluru ya. Nanti ada contohnya dalam kalimat. And then mortgage. Mortgage. Huruf T-nya silent. Bacanya bukan mortgage. Jadi nggak kedengeran ya T-nya. Mortgage artinya hipotek. Hipotek itu contoh. Kalau umpama mau beli rumah pakai kredit bank KPR. Namanya KPR. Kredit kepemilikan rumah. Nah, itu yang disebut hipotek. Jadi kita ngutang sama bank untuk beli rumah, nanti kita nyicil sama bank. Rumahnya belum kita milikin. Kalau umpama kita nunggak nih, nggak sanggup bayar KPR-nya, nanti rumahnya disita sama bank. Atau umpama kita udah nggak sanggup nih bayar, kita jual. Kalau nyebutnya di Indonesia, over credit. Nah, itu dijualnya over credit. Orang yang beli ngelanjutin kreditnya ke bank. Di Amerika, seperti itu ya, mortgage. Pinjam duit di bank untuk beli rumah. Oke, kita sama-sama. All together. Turn on your, switch on your microphone, please. Ballet. Ballet. Yes. Bouquet. Bouquet. Well done. Buffet. Buffet. Yes. Ricochet. Ricochet. Yes, well done. Mortgage. Mortgage. Very good. Sekarang ke Ibrahim dulu.
Ibrahim. Oh, mana Ibrahim? Oh, ada. Ibrahim. Yeah, Miss. All right, read the sentence, please. She is a famous ballet dancer. T-nya masih kedengeran. Ballet dancer. She is a famous ballet dancer. That's it. Nah, ini kalau OUS bunyinya es. Famous. Jadi huruf A-nya bunyi spellingnya A. Famous. Famous. Ada yang tahu nggak artinya famous? What does famous mean? Famous artinya terkenal. Terkenal. Dia adalah seorang penari balet terkenal. She is a famous ballet dancer. Boleh disambung nih. Disingkat she is jadi she's. S-nya bunyinya Z. She is a famous ballet dancer. Ada lawan kata dari famous? Nah, ini bacanya bukan infamous, tapi infamous. Terkenal juga, tapi terkenalnya untuk yang buruk. Infamous. Infamous. Alright, lanjut lagi. Next, after Ibrahim, kita ke Miss in random order sekarang. Cowok lagi deh. Cewek deh, Faiza. Oke, yuk Faiza. He gave her a bouquet of flowers at her birthday. Ada S-nya ketinggalan. Flowers. Flowers. Yes, one more time. He gave her a bouquet of flowers at her birthday. Yes, he gave her. Nah, kalau yang ini boleh haknya hilang nih. Kalau penutur asli bahasa Inggris haknya suka dihilangkan. Jadi bisa disambung nih huruf V dengan bunyi E-nya. Gave her. He gave her a bouquet of flowers at her birthday. Ini juga sebenarnya dihilangin juga nih haknya. Jadi bacanya at her. At her birthday. Tapi kalian mau bunyi haknya jelas juga boleh. Kalau orang Amerika, orang Inggris, when they speak in everyday conversation, they often drop the H consonant in the word her, him, his. Nah, pronoun. Di kata ganti kata benda. Untuk her atau him, contoh. Let him go. Haknya dihilangin. Bacanya jadi let him. Let him go. Contoh, jadi ganti her deh. Sama haknya dibuang. Let her go, jadi let her. Let her go. Let her go. Boleh bunyi haknya, boleh juga enggak. Oke, next. Sekarang anak cowok. Miss tunjuk. Hafiz. Hafiz. Are you having a sit-down meal? or a buffet Buffet. Buffet. at the wedding? Yes. Are you having a sit-down meal or a buffet at the wedding? Kamu sit-down meal. Kan kalau kita ke pernikahan, undangan ya, datang ke kondangan, makannya tuh kebanyakan kalau zaman sekarang sambil berdiri. Tapi ada juga kursi-kursinya cuma sedikit. Jadi ada pilihan. Apakah acaranya standing berdiri makannya atau sit down meal duduk. Kalau buffet biasanya berdiri ya, yang dibilang buffet makannya, jadi kita ngambil makan prasmanan sambil berdiri. Tapi dalam ajaran Islam sunahnya makan sambil duduk ya, minum juga sambil duduk. Jadi umpama kalau kalian datang ke kondangan, kursinya udah penuh nih, nggak kebagian tempat duduk, ya udah jongkok aja, atau cari tangga, duduk di tangga. Nah, baiknya seperti itu, jangan makan atau minum sambil berdiri. Rasulullah mencontohkannya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Next, anak cewek. Miss tunjuk.
Hamna. Their second goal The second goal was a ricochet. ricochet. Sekali lagi, T-nya masih kedengeran, dibuang T-nya. Their second goal was a ricochet. Sekali lagi. Their second goal. Their Kamu. second goal Mm-mm. was a Ricochet. ricochet. Oh, T-nya masih kedengeran. Yeah, Ricochet. ricochet. Yes, itu dia. Bunyi T-nya hilang, huruf E-nya bunyinya jadi A. Ricochet. Tadi pantulan ya artinya. Gol kedua mereka adalah gol pantulan. Kalau yang anak cowok suka nonton bola, pasti ngerti nih. Golnya jadi mantul kena tiang apa? Tiang gol. Kena pantulan. Atau kena tepis nyentuh tangan terus memantul. Nah, itu disebutnya ricochet pantulan. Jadi kayak Miss bilang tadi, pantulannya bukan cuma karena pantulan peluru mengenai benda keras, memantul. Untuk yang lain, benda yang memantul juga disebutnya ricochet. Oke, kita lanjut lagi. Bentar. Next, sekarang anak cowok. Miss tunjuk. Zai. Yuk, Zai. They had to sell their sell house. because they could Pelan-pelan, nggak kedengeran suaranya. They had to sell sell their house the house because they couldn't pay the mortgage. Yes, betul. Bacanya mortgage. T-nya silent. Jadi bacanya bukan mortgage atau mortgage. Nah, salah juga tuh. They had to sell their house. Mereka harus menjual rumah mereka because, atau boleh juga because, tapi bacanya bukan because. Because they couldn't pay the mortgage. Karena mereka udah nggak sanggup bayar tadi kreditnya, cicilannya. Makanya Miss pernah bilang tuh, kalau belum mampu, sebaiknya jangan kredit, jangan berhutang. Nabung aja dulu, gitu. Daripada nanti kebelit hutang. Debt, ingat tuh kemarin kita belajar silent B, terbelit hutang, got into debts. Nah, B-nya silent, debts hutang. Nanti kalau meninggal masih punya hutang, hutangnya belum lunas, yang suruh bayar ahli warisnya. Nah, tugasnya ahli waris tuh. Ahli waris bukan cuma berhak atas warisannya, juga hutang-hutangnya. Kalau ternyata ahli warisnya, warisannya udah habis, hutangnya belum lunas, sedangkan ahli warisnya nggak sanggup bayar, kasihan nih yang meninggal. Ini belum diterima nih rohnya. Oke, kita cek. Kayaknya sudah habis nih. Yes, that's the end of the practice. Ada banyak kosakata tadi. Kalian ulang lagi di rumah berlatih. Tugasnya choose one of the sentences on the slides, yang mana aja bebas. Boleh mengulang apa yang tadi kalian sudah baca, atau mau pilih yang lain juga boleh. Rekam in a voice note, dalam voice note, atau di voice recording dari handphone. Kemudian kirim ke grup WhatsApp. Nanti Miss cek. Nah, satu lagi diulangi pengumumannya. Insya Allah tanggal 30 kalian ujian tertulis ya, written test. Materinya sudah Miss tulis apa aja yang mesti dipelajari. Latihannya dari Kahoot aja. Sudah dibuka. Kahootnya dibuka sampai tanggal 4 tuh, masih lama. Nanti ujian lisannya sama dibagi. Sebentar, kalian cuma cepet deh. Satu grup aja ya, nggak perlu dibagi 2 grup. Oke, sampai sini. Before I end this class, do you have any questions? Ada yang mau bertanya nggak nih? No questions, gampang kalau pronunciation. Yang penting intinya diulangi.
All right, since you don't have any questions, then that's it for today's class. Thanks so much, everyone. I'll see you guys on Monday, same time, inshallah. Don't forget, study hard, belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everyone. See you next time. You're welcome. Barakallahu fikum. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam.